Amin ya Rabbal
فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdid qalbi bijahid nabi wassahabah wal ali. Nusdurakum ya ahlal darab wa ya ahlal nur wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal hadi wal 'aqdi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqalibu biha al-usul wa taridu biha as-sama' wa alihi wa sahbihi wa ilayhi al-usul. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan barakah ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling dicintai oleh Allah, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Alhamdulillah, kita masih diizinkan oleh Allah, masih diperkenankan oleh Allah untuk sama-sama hadir duduknya kita di dalam majelis ilmu. Dan tak lupa juga selawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita telah memasuki daripada bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Ya, hari raya Idul Adha yang bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kita ketahui bahwa di awal-awal bulan Dzulhijjah, yaitu tepatnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari-hari tersebut, ya, di mana jikalau seorang hamba beramal, beribadah, ya, di hari-hari tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Sebagaimana bulan suci Ramadan yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan suci Ramadan dan lebih memuliakan lagi di Ashrul Awakhir, 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Sedangkan di bulan Dzulhijjah, Allah memuliakan di awal pertama dari bulan Dzulhijjah, yaitu bertepatan pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya wal fajr, ya wal layalin 'ashr. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah melainkan pada sumpahan tersebut ada sesuatu yang penting sekali, yang mana kita dianjurkan untuk beramal pada waktu-waktu tersebut. Dan bahkan diriwayatkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Mubasysyatul Qulub, Al-Imam Al-Ghazali menukil dari hadis Rasulullah SAW, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin amal fiha, tidak ada tidak ada hari di mana seseorang beramal di dalamnya ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Apa hari-hari ini? Yakni ayyamul ashr, 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Bertanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalu wal jihad fi sabilillah ta'ala, ya Rasulullah, meskipun amalan tersebut dibanding jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah lebih besar pahalanya jihad? Qala wal jihad fi sabilillah, meskipun
dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalannya itu lebih besar dibanding orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa kata Rasulullah, kecuali apa? Rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika bi syai'in. Ya, kecuali seseorang yang dia keluar jihad fisabilillah tetapi dengan dirinya, dengan semua hartanya, dan dia tidak kembali pada saat itu dengan membawa apapun dari yang dia bawa. Maksudnya apa? Dia meninggal mati dalam keadaan syahid. Dia dirinya tidak ada lagi, hartanya ludes tidak ada lagi karena jihad fisabilillah. Itu baru lebih afdal. Ini berarti ya, waktu-waktu yang mulia. Alhamdulillah yang kita diizinkan oleh Allah di waktu yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di sini. Alhamdulillah. Wa an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah wa afdal min ayyamil 'ashr." Tidak ada satu amalan, satu hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih afdal jika kita beramal pada hari tersebut. Ila ma mithlahunna fi sabilillah wa la mithlahunna fi sabilillah illa rajulun 'ata jawadahu wa 'afara wajhahu fi sabilillah. Ya, ini sama intinya ya. Tidak ada satu amalan yang amalan tersebut lebih paling baik, paling afdalnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun ya, dia jihad fi sabilillah. Ya, dia jihad fi sabilillah ini amal lebih baik kecuali kalau dia jihadnya mati dalam keadaan syahid. Dia bawa semua hartanya, dia bawa dirinya, dan dia mati dalam keadaan syahid. Wa an Aisyah radhiyallahu anha syaban kana sahibus sama. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini diceritakan ada pemuda ini hobinya mendengar. Wa kana idza halla hilal dzulhijjah asfara shaim. Ya, jika sudah masuk hilal bulan Dzulhijjah, ini laki-laki ya, dia langsung puasa misalnya. Kalau dengar dia, oh ini bulan Dzulhijjah masuk bulan Dzulhijjah langsung puasa. Fa balagha dzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam fada'a. Akhirnya berita tersebut sampailah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fada'a. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil ini pemuda. Faqala ma yahmiluka ala siyam hadhihi al-ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda, apa yang membuatmu sampai berpuasa di hari ini? Qala bi abi wa ummi ya Rasulullah. Demi ayahku dan demi ibuku wahai Rasulullah, innaha ayyamul masyaa'ir. Sesungguhnya ini adalah hari daripada 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Wa ayyamul hajj, dan ini adalah hari-hari orang haji. Asallahu an yusyrikani fi du'aihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaitkan aku, ya, membarengkan aku di dalam doa-doa mereka. Kita ketahui ya, kalau sudah bulan haji itu seluruh orang dari beberapa penjuru negara ya, dari pelosok dari manapun dia tinggal, ketika dia ingin haji berkumpul di situ tempat dia berdoa ya, berdoa meminta ampun kepada Allah, wukuf di padang Arafah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membanggakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku ya, saksikanlah sungguhnya aku telah mengampuni mereka semua yang wukuf di padang. Bahkan katanya dikatakan kalau ada orang yang nggak yakin ada di hatinya timbul keraguan apakah dosanya diampuni atau tidak di wukuf Arafah itu termasuk daripada dosa besar. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwasanya Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah, dan dia berharap ini mulai berharap ketika dia berpuasa, meskipun dia tidak melaksanakan ibadah haji, yang mungkin karena dia tidak mampu dari segi material ataupun yang lainnya, tapi dia minta sama Allah supaya apa yang telah Allah SWT berikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji juga akan diberikan kepada dia lantaran dia berpuasa. Masyaallah hadirin ya, penting sekali ya, jangan sampai kita lewatkan ya bulan Dzulhijjah ini. Ya, Allah itu sengaja. Ya, Allah itu sengaja di setiap waktu kalau kita perhatikan, di setiap waktu Allah SWT itu meletakkan hari-hari mulia. Ya, di bulan Ramadan Allah SWT letakkan ya amalan akan berlipat-lipat ganda, di Asyur Awakhir lebih lagi, di malam ganjil lebih lagi. Nanti setelah Ramadan, malam Syawal, Idul Fitr,
Yang kita tahu 5 malam yang tidak ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Lailatul Idul Fitri. Ya, ada lagi waktu mulia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di situ, masuk ke situ. Ya, wa lailatul Idul Adha, malam Idul Adha. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala letakkan waktu-waktu mulia. Rahasianya apa? Rahasianya supaya kita ini terus-menerus ingat kepada Allah. Jangan sampai kita lupa dengan Allah. Jadi setiap waktu itu ada. Oh ini waktunya ini. Oh ini. Ya, dalam seminggu saja kita selalu diingatkan oleh Allah SWT. Ada hari-hari yang mulia, ada waktu-waktu yang mulia, yaitu malam Jumat. Oh itu jangan lupa malam Jumat ini. Ada waktu-waktu yang mulia. Kapan itu? Bainal maghrib wa isya. Antara maghrib dan isya itu waktu mulia. Bainal fajar, sebelum fajar itu waktu mulia. Dalam sehari, apalagi dalam sebulan, apalagi dalam setahun, Allah SWT tidak menginginkan kita untuk jauh-jauh dari ini. Makanya Allah SWT pengennya kita itu selalu dekat dengan Allah. Pengennya kita itu selalu ingat kepada Allah. Jadi caranya itu begini. Ya, jadi setiap waktu itu ada waktu yang mulia, ada waktu yang khusus, dikhususkan oleh Allah SWT, yang mana seorang ketika beramal, beribadah di waktu tersebut akan dilipatkan gandakan. Ini kan ya, seharusnya kita jangan sampai kita tinggalkan di waktu-waktu tersebut. Ya meskipun mungkin di waktu yang lain kita bukan lupa dari Allah, bukan, tapi mungkin datang malasnya. Tapi di waktu-waktu ini kita harus jangan sampai kita tinggalkan. Ya, ada mobil khusus, adalah awal pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang dikatakan tidak ada hari yang lebih afdal dibanding hari tersebut. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya'tilu shaum yaum Arafah bisanatain. Nah ini sebelumnya dikatakan, fa inna laka bi kulli yawmin tasumuhu qatilan mi'atu ragabah wa mi'atu badanah wa mi'atu fursin yuhmalu 'alaiha fi sabilillah ta'ala. Jadi dikatakan ya, bi kulli yawmin, setiap satu hari engkau berpuasa daripada di awal bulan Dzulhijjah tadi, itu sama seperti halnya ketika kita memiliki 100 kuda hamba saya. Ya, mungkin kalau sekarang tidak ada lagi hamba saya, tapi itu pahalanya seorang yang memiliki hamba saya dan dimerdekakan di jalan Allah, itu pahalanya besar sekali. Ini perkiranya dikirakan dia memiliki 100 kuda, dan dia memiliki 100 unta, dan dia memiliki 100 kuda perang. Yuhmadu 'alaiha fi sabilillah ta'ala. Yang dia bawa semuanya itu, yang dia semua itu sedekahkan, yang semua itu mereka dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu harinya berbayar. Satu hari ini sama saja dia memiliki 100 kuda, 100 unta, 100 kuda perang, semuanya dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana yawm tarwiyah falaka fiha 1,000 ragabah wa 1,000 badanah wa 1,000 furus tuhmalu 'alaiha fi sabilillah. Nah, ini dilebihkan lagi sama Allah di hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu tanggal berapa? Tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, ini jangan sampai kita tinggalkan. Mungkin kalau 10 dari awal pertama kita tidak bisa puasa, hari kedua tidak bisa puasa, hari ketiga tidak puasa. Kita usahakan jangan sampai kita tinggal di hari tarwiyah, yaitu 8 Dzulhijjah. Ini umpamanya apa? Dibandingkan dia itu memiliki apa? 1.000 hamba saya, 1.000 dari 100 ini 1.000. Wa 'alaf badana, 1.000 unta, wa 'alaf furus, 1.000 kuda, tuhmal 'alaiha fi sabilillah. Dia sedekahkan semua ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hari tarwiyah itu pahalanya sangat besar. Fa idza kana yaum Arafah, ini lebih besar lagi Allah balas kebaikannya, Allah beri pahalanya. Fa idza kana yaum Arafah falaka fiha 'adla 1,000 ragabah, 2.000. Ya, kalau dia puasa di hari Arafah, dia sama halnya memiliki kuda sebanyak 2.000, memiliki unta sebanyak 2.000, memiliki kuda perang sama sebanyak 2.000, dan semuanya ya dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini sambungan dari hadis Rasulullah. Ya, ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Kasyaful Qulub.
Ini berarti dorongan bagi kita ini untuk jangan sampai kita meninggalkan puasa di hari-hari tersebut. Ya mungkin kalau dari awal kita tidak bisa puasa, usahakan di hari tarwiyah, di hari Arafah kita berpuasa. Ya. Ada yang bisa sedekah untuk. Dulu kita zaman di Hadramut itu, jadi lagi pengen makan onto, makan daging onto, kita beli onto yang kecil, anak onto namanya kemana? Ya masalahnya kemana? Itu mungkin kalau kita hitung mungkin jutaan bagi anaknya baik. Ya mungkin sampai belasan juta anaknya mungkin. Belum ontonya mahal, ya sangat mahal daging onto. Ya. Ini kita punya 1000 onto, 2000 onto dan semuanya kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya semoga Allah SWT memberikan kita taufik. Ya semoga Allah SWT memberikan kita taufik, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di hari tersebut. Jadi setiap kita dengar amalan, dengar sifat-sifat yang baik, tanamkan di hati kita. Langsung ya Allah beri hamba taufik ya Allah. Ya Allah, beri hamba kekuatan ya Allah untuk mengamalkan itu amalan. Langsung tanamkan di diri kita. Jangan cuma kita sekedar dengar baik, karena kita tidak tahu siapa yang Allah SWT beri taufik. Ya, terkadang ada orang yang kaya raya, tetapi Allah SWT haramah taufik. Wong kaya raya, tapi Allah SWT haramkan buat dia taufik, kekuatan untuk sedekah. Ada. Wong kaya tapi dia merasa miskin. Dia kaya. Tapi Allah SWT harapkan dia taufik. Nah ini, na'udzubillah. Kalau baca jangan kita jadi ya, malah kita jadi orang biasa. Tapi Allah SWT beri taufik gitu. Ya, wabah atau ada dengan sebagian orang, Allah SWT tidak beri dia kekayaan. Dia mungkin ada harta sedikit, tapi Allah SWT beri dia taufik sehingga hatinya jadi mudah untuk sedekah, mudah untuk berbagi, mudah untuk menolong. Nah ini, ya kita pengen ini. Lebih kita pengen lagi kita menjadi orang yang kaya raya dan Allah SWT beri kita taufik. Ya. Kemudian disambung lagi hadis Rasulullah SAW, ya'midu shaum yaum Arafah bisanatain. Ya, orang yang berpuasa di bulan Arafah ini hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah tadi itu sama halnya dia berpuasa 2 tahun. Wa ya'midu shaum Asyura bisawmi sana. Kalau hari Asyura dia sehari dia puasa sebelum Muharram, sama halnya dia puasa seperti setahun. Makanya, nanti setelah Dzulhijjah ada Muharram, nanti setelah Muharram ada Shawwal dan lain sebagainya banyak. Ya daripada waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dikatakan oleh ahli tafsir di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashr. Kami janjikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam itu 30 malam. Ya, 30 malam. Atmamnaha dan kami sempurnakan dengan asyar, dengan 10. Apa asyar di situ katanya dikatakan innaha asyar awal min Dzulhijjah. Sesungguhnya yang 10 yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan buat Nabi Allah Musa itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini berarti ya, sangat mulia sekali. Ya, sangat mulia sekali ini awal-awal pertama bulan Dzulhijjah. Wa an Ibnu Abbas wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu inna Allah hadara min al-ayyam arba'ah wa min ash-shuhur arba'ah wa min an-nisa'i arba'ah wa arba'atun yasbiquna ila al-jannah wa arba'atun isyraqat ilayhi wa jannah. Ini ya dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala itu memilih, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memilih daripada hari-hari ada 4 hari yang mulia. Ya dari seluruh hari-hari dari 7 hari, Yaumul Ahad, Isnin, Salasa, Arbi'ah, Khamis, Jumat, Sabat, hari Sabtu. Ini Allah SWT memilih 4 hari dari 7 hari yang mulia. Yang pertama hari apa? Amal ayyam fa'awwal yaumul Jumat. Hari yang pertama yang paling mulia adalah hari Jumat. Makanya hari Jumat itu dikatakan Sayyidul Ayyam. Ya, tuan daripada hari-hari. Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdul muslim yas'alullah ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa a'tahu Allah iyyah. Ya, ada di hari Jumat tersebut satu waktu yang mana ketika seorang muslim dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dia minta dari urusan dunia atau urusan akhirat, tidak dia mengangkat tangan mengucap Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Ini hari Jumat, perhatikan.
di hari Jumat. Makanya di hari Jumat itu ada sebagian ulama mengatakan saat Fatimiyah. Waktu Fatimiyah. Maksudnya apa? Di situ Sayyidah Fatimah berdoa ketika habis asar daripada Jumat. Katanya di sana dikatakan waktu istijabah. Ada lagi yang mengatakan hari Jumat itu kapan waktu istijabahnya? Waktu istijabahnya ketika imam lagi duduk di antara dua khutbah. Makanya imam itu kan duduk. Nah, itu kita dianjurkan. Dianjurkan kita untuk banyak-banyak berdoa ketika imam duduk. Kita dianjurkan untuk baca apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mustata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Si imam dianjurkan untuk baca apa? Baca apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau salah. Kalau si makmum dianjurkan untuk baca istighfar, kalau si imam salah baca al-ikhlas, dan dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan bainal adzan wal iqamah, antara azan sama iqamah. Banyak. Banyak pendapat ulama mengatakan di hari Jumat ada suatu waktu yang waktu ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa mengangkat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi apa yang dia minta, baik dari urusan dunia atau urusan akhirat. Yang kedua hari Arafah. Wa tsani yaum Arafah. Fa idza kana yaum Arafah yubahillahu ta'ala malaikatahu fa yaqul ya malaikati unzuru ila 'abdi ja'u syu'atan ghafran qad anfaqul amwal wa at'abul abdan ushidu anni ghafartu lahum. Di hari Arafah ini ketika hari Arafah Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-Nya kepada malaikat. Malaikatku tengok. Unzuru ila ibadi, tengok hamba-hamba-Ku di mana mereka berkumpul di hari Arafah. Ya syu'atan ghafran, mereka datang dengan berdebu dan anfaqul amwal, mereka sudah keluarkan harta-harta mereka, bukan yang murah. Itu haji, mahal itu haji, mereka korbankan harta mereka. Wa at'abul abdan, yang mereka capekkan badan-badan mereka. Isyhadu, saksikan, anni ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Makanya ketika seseorang ada timbul keraguan di dalam hatinya, ketika wukuf Arafah ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, itu termasuk dosa besar. Ya, jadi kalau dia ragu, aku diampuni tidak dosa Allah, itu termasuk dosa besar. Min akbar kabair. Ya. Kemudian hari yang ketiga ialah Yaumun Nahar. Yaumun Nahar ini apa? Hari Raya Idul Adha. Ya. Fa idza kana Yaumun Nahar wa qarraba al-'abd qurbanah, maka dikatakan nahar itu kurban maksud. Ketika hari Idul Adha 10 Dzulhijjah, wa qarraba al-'abd qurbanah, mendekatkan seorang hamba itu kurbannya. Fa'awal putrah batarat min al-qurban takun kafaratan li kulli dhanbin 'amalahu al-'abd. Maka menjadi kata satu tetes daripada banyak tetes-tetesan darah hewan kurbannya tadi bakal menjadi kafarah, bakal menjadi penghapus seluruh dosa-dosa. Jadi makanya ketika seorang berkurban itu, ya, ketika darah itu netes itu sebanyak itu pun juga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang ingin berkurban, makruh hukumnya untuk cukur bewo, cukur rambut, ya, cukur bumi, motong kuku, maka hukumnya makruh. Kenapa demikian? Karena kita mengharap, ya, setelah kita kurban, ini apa yang kita cukur tadi akan menjadikan saksi. Ya, mereka, ya, hewan kurban tadi akan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah mengorbankan harta kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Imam Ghazali juga mengatakan, ya, katanya apa? Laisa al-maqsud min al-qurban iradatid dam wala, bukannya daripada maksud kita kurban itu cuma motong baik darahnya mutus terus lagi daging, bukan. Maksud dari inti semuanya mubail bal mailul qulub, ya, an hubbid dunya. Akan tetapi yang condongnya hati kita untuk tidak kepada cinta kepada dunia. Wa badruha anil akhirah, dan kita berusaha untuk mendapatkan akhirat. Itu inti sesungguhnya. Kemudian yang keempat, hari yang mulia. Pertama hari Jumat, kedua hari Arafah, ketiga hari Idul Adha, keempat hari Idul Fitri. Itu 4 hari yang
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza shamu syahr Ramadan wa kharaju ila 'idihim yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala inna likulli 'amalin yutlab ajruhu wa 'ibadi shamu syahrahum wa kharaju min 'idihim yatlubuna ajrahum ushidukum anni qad ghafartu lahum. Ya, kenapa katanya hari Idul Fitri itu lebih afdal? Karena mereka selama bulan puasa mereka puasa. Ya, Allah SWT mengatakan kepada malaikatnya, setiap orang yang beramal, ya, dia pasti menuntut pahalanya. Wa ibadi shamu syahrahum. Dan hamba-hambaku ini dia telah berpuasa sebulan penuh. Wa kharaju min 'idihim yatlubuna ajrahum ushidukum. Ya, ushidukum. Saksikan anni qad ghafartu lahum. Aku telah mengampuni mereka kata Allah. Wa yunadi munadi ya umat Muhammad irji'u. Ada yang memanggil ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad irji'u, kembalilah. Qad buddilat sayyi'atikum hasanat kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah aku ganti, telah diganti kejahatan-kejahatanmu, dosa-dosamu, aku telah ganti seluruhnya dengan kebaikan. Ya, ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, 4 bulan ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu arba'atul hurum. 4 bulan yang diharamkan di situ untuk berperang. Apa? Pertama bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Adapun lagi perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arba' nisa. Siapa yang pertama? Sayyidah Maryam binti Imran, ibu daripada Sayyidah Isa alaihissalam. Wa Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, istri dari Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah. Ya, sabiqatun nisa'ul alamin ila al-iman billahi wa rasulih. Orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW. Nisa'ul alamin, perempuan dari seluruh alam ila iman billah. Ya, yang menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Yang ketiga Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Siapa Sayyidah Asiyah ini? Istri daripada Fir'aun. Ya, Sayyidah Asiyah itu istri dari Fir'aun, yang termasuk perempuan yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat adalah Sayyidah Fatimah binti Muhammad, Sayyidatul Nisa'ul Jannah. Ya. Yang keempat adalah Sayyidah Fatimah, anak daripada Rasulullah SAW. Ya, yang mana Sayyidah Fatimah ini adalah pemimpin daripada perempuan-perempuan ahli syurga. Adapun yang keempat yang pertama kali masuk surga, pertama jelas falikulli qaumin sabiqun fa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabiqul awwal. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali memasuki ke dalam surga, sabiqul awwal. Orang Arab yang pertama kali ialah Nabi Muhammad. Wa Salman Al-Farisi, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong pertama kali dari golongan Persia. Ya, orang pertama kali dari golongan Persia, orang Persia pertama kali Salman Al-Farisi yang masuk surga. Suhaib, sahabat Rasulullah SAW. Sabiqur Rum, ya, yang pertama kali daripada orang Roma. Wa Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah yang kita ketahui, ya, awalnya menjadi budak, dimerdekakan Sayyidina Abu Bakar menjadi muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama kali masuk ke surga dari rombongan Habasyah. Rombongan Habasyah itu rombongan Ethiopia. Ini pertama kali masuk surga Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya. Kalau kita lihat seorang muda tidak punya apa-apa, tapi kedekatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini subhanallah. Sampai-sampai katanya diceritakan Sayyidina Bilal itu, ya, ketika meninggal dunia, ketika nyawa dicabut oleh Allah, wah syauqa, bukan yang sakit anda, wah syauqa, ya Allah kangennya anak ya Allah. Kalau kita mungkin sakit anda, ya Allah ini kita haus, ini wah syauqa, alangkah rindunya aku untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap daripada majelis Rasulullah ini Sayyidina Bilal duduk di belakang. Karena apa? Karena merasa dirinya hina, merasa dirinya malu, tidak punya apa-apa. Tapi jangan kita praktekkan juga. Kalau majelis taklim kan duduk belakang baik tidak. Ya, kalau kita malah dianjurkan untuk duduk di depan, supaya dengar telinga kita, supaya kita dapatkan rahmat di situ. Ya. Ini Sayyidina Bilal malu. Lalu ditanya sama Rasulullah, ya Bilal, mengapa? Apa yang membuat kau malu? Ya
Rasulullah, aku tidak ada apa-apa dibandingkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kata Rasulullah SAW, ya Bilal, ini sami'tu, wahai Bilal, sungguhnya aku telah mendengar aku tepakan sendalmu di surga. Sayyidina Bilal masih ada di dunia, tetapi tepakan kakinya, sendal tepakan kakinya itu, bunyi sendalnya itu sudah terdengar di surga. Ini Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya, ada pun 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kedua Sayyidina Salman Al-Farisi, yang ketiga Ammar bin Yasir, yang keempat Miqdad bin Al-Aswad. Itu daripada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis Rasulullah SAW, ini jangan sampai kita tinggalkan tadi puasa tarawih. Man shama yaumut tarawih, barang siapa yang berpuasa di hari tarawih, a'tahu Allahu thawab sabr ayyub. Allah Subhanahu wa taala beri kesabaran seperti sabarnya Nabi Ayub. Kita tahu Nabi Ayub itu diuji oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sabar sekali. Sabar sekali. Tetapi kita harus garis bawahi, yang dialami sama Nabi Ayub adalah sakit-sakit yang biasa, bukan sebagaimana yang tersebar sekarang. Nabi Ayub itu korengan, keluar pelantuk, keluar tidak ada Nabi yang begitu. Itu merupakan Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel yang nyebar di kalangan Muslim. Tidak ada syarat daripada Nabi itu muslim ani munafaq, selamat daripada penyakit yang bisa menghinakan. Tidak ada. Nabi itu tidak ada begitu. Nabi tidak ada yang begitu. Nabi itu syarat daripada menjadi Nabi itu tidak ada yang begitu. Dosa baik dijaga oleh Allah. Nabi itu maksum mana itu tidak pernah melakukan dosa. Ada dikatakan di dalam apa? Di dalam Aqidatul Awam, dikatakan wa maqatul khafi. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi al-anbiya, para nabi itu mereka merasakan sakit, tetapi sakit yang dialami sakit-sakit biasa, sakit-sakit yang tidak merendahkan derajat mereka. Jadi kita harus garis bawahi, yang maksud sakit di situ Nabi Ayub bukan sakit-sakit yang sudah tersebar. Sakitnya korengan keluar, tidak ada. Itu merupakan Israiliyah. Wa ala bala'i wa man shama yawm Arafah atau thawab mithla thawab Isa alaihissalam. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka dia akan diberikan pahala seperti Allah SWT memberikan pahala kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu hari tarbiyah. Insyaallah hari Rabu, hari Arafah, insyaallah hari Kamis. Mudah-mudahan Allah SWT tidak mengharamkan kita untuk berpuasa pada hari tersebut. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaum Arafah, nasyarallahu rahmatan." Makanya kita di hari Arafah itu, kalau di Masjid Mutakin ada ta'rif, tamsil, menyerupai daripada Arafah di Mutakin. Jadi kumpul, kita sama-sama baca doa, dihadiri ceramah, sama seperti di Arafah. Kalau di Hadramut ada juga begitu. Ta'rif di mana? Di Kheleh. Ada tempat namanya Kheleh. Di zaman Nabi Salim, Musa Syadri ceramah. Setelah Nabi Salim, Ali Mashkur. Mungkin sekarang Muhammad bin Hafid ceramah. Jadi mereka berkumpul dari asar sampai maghrib, sampai mereka buka bersama. Ini jangan sampai kita tinggalkan doa-doa di hari Arafah. Banyak di kitab-kitab itu ada doa-doa hari Arafah, zikir-zikir di awal-awal bulan Dzulhijjah. La ilaha illallah adadal ayyam wa tuhur, la ilaha illallah, itu baca. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaum Arafah, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaum Arafah, jika hari Arafah, nasyarallahu rahmatah, Allah Subhanahu wa taala itu menyebarkan daripada rahmatnya. Falaysa min yaumin aktsara qadadan minhu. Tidak ada hari yang lebih banyak yang Allah SWT beri perlindungan daripada hari tersebut. Wa man sa'alallahu yawma Arafah hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Dan siapa yang minta kepada Allah di hari Arafah hajat dunia ataupun hajat akhirat yang kita bawa, maka Allah SWT akan mengabulkan. Wa shawm yawm Arafah yukaffiru sanah madiyah.
setahun. Puasa Arafah 2 tahun. Som yaum Arafah yukafiru sanah madiyah, tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah. Wasanah mustaqbalah, dan 1 tahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Cuma garis bawahi, ya, dalam artian diampuni di sini bukan kita nak selama-lamanya kita maksiat diampuni juga. Kalau sudah maksiat ya sudah. Maksud di sini diampuni oleh Allah, bahwa kita akan dijaga oleh Allah sementara jangan sampai kita bermaksiat. Ya, jangan sampai kita bermaksiat di tahun tersebut. Lemah kita dijaga oleh Allah. Ya, kalau kita tidak jaga syaitannya, masya Allah. Ya, banyak godaan, bisa-bisa kita tergelincir daripada godaan syaitan. Ya, jadi maksud di sini apa? Kita akan diberikan taufik oleh Allah SWT sehingga kita terjauh dari maksiat tersebut. Ya, semisalnya kalau kita tergelincir dalam maksiat tersebut, maka Allah SWT akan beri dia taufik untuk dia cepat-cepat bertaubat. Ya, maksudnya di sini. Wal hikmah dari, ya, wal hikmah dari semua itu apa? Nahu ma baina idain, di antara 2 hari raya itu Allah SWT letakkan kebahagiaan untuk orang-orang yang beriman. Wala surur a'dham min ghufrani dzunubihim. Tidak ada kebahagiaan yang kita rasakan paling bahagia kecuali istiqomah, diampuni seluruh dosa-dosa kita. Wa yaum Asyura ba'da al-'idain wa kafaratu sanah wahidah. Ya, ini dijelaskan daripada hari Asyura. Ya, dijelaskan daripada hari Asyura. Ya, barang siapa yang puasa di hari 10 Muharram tadi, maka dia akan diampunkan dosanya sampai dia puasa setahun. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik hidayahnya sehingga kita tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pemberian ampunan, rahmat, ya, apapun itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang yang haji yang sekarang, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan apa minal mawahib wal ataya, ya, daripada pemberian Allah, mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, kita juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berikan kita, ya, kesempatan, ya, kekuatan untuk kita berpuasa di hari-hari yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.